Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bapak harap selalu sehat walafiat ya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa setiap kalian keluar rumah, lalu kembali lagi ke rumah, selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Supaya apa? Supaya kuman-kuman yang menempel di tangan kalian itu bisa hilang, sehingga tidak menularkan virus tersebut kepada orang-orang terdekat kalian di rumah. Oke, mengerti anak-anak? Anak-anak yang pintar seperti kalian pasti mengerti ya. Lalu kita masuk kepada pelajaran mulok hari ini. Nah, kemarin kalian mungkin sudah mencatat pelajaran mulok kita pada minggu kemarin, yaitu tentang idgham bila gunah. Di sini kita langsung masuk ke pengertian idgham bila gunah. Bapak jelaskan kembali, mungkin kalian sudah membaca, lalu Bapak akan menjelaskannya secara langsung melalui video ini ya. Idgham bila gunah adalah membunyikan nun mati dan tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung. Idgham bila gunah terjadi jika nun mati, tahu nun mati? Nah, nun mati ini contohnya. Huruf nun, huruf hijaiyah nun yang diberi harokat sukun. Nah, sukun itu seperti ini. Zoom ya. Nah, ini huruf hijaiyah nun lalu diberi harokat sukun. Sukun itu yang bulat ini. Jadi dia jadi nun mati. Atau tanwin. Tanwin itu adalah ini, ada harakat fathah tain. Fathah tain itu seperti harakat fathah, namun ada dua garis. Kasrah tain, harakat kasrah yang di bawah tapi ada dua garis. Kemudian ada domah tain. Domah tain itu harakat domah atau yang biasanya kita baca u, pengucapan u. Kemudian ada sedikit apa ini? Kita bisa bilang ekornya lah, ekornya agak bertambah meliuk sedikit seperti itu. Oke. Jadi tanwin ini bacanya adalah an, ini in, dan yang ini adalah un. Jadi an, in, un. Nah, itu tanwin ya. Dan ini nun mati. Ingat pokoknya baik-baik, nun mati ini dan tanwin ini. Nah, itu maksudnya dari nun mati atau tanwin. Dikatakan idgham bila gunah apabila bertemu. Nah, bertemu itu atau maksudnya adalah di depannya nun mati atau tanwin ada huruf atau salah satu huruf idgham bila gunah. Apa aja huruf idgham bila gunah? Yaitu ada lam, nah, dan ro. Nah, jadi ada dua huruf saja. Idgham bila gunah cuma ada dua huruf saja, huruf lam dan huruf ro. Nah, ingat, cukup mudah karena dua huruf saja. Oke, langsung supaya lebih paham kita langsung masuk kepada contoh cara membacanya. Silakan dibuka catatannya minggu kemarin ya. Kalau tidak melihat dari buku bisa melihat langsung buka Classroom minggu kemarin juga bisa, terserah enaknya bagaimana. Jadi kita belajar sama-sama hari ini ya. Contoh yang pertama ada di surah Al-Ikhlas ayat 4. Nah, di sini ada di surah Al-Ikhlas itu ayat 4 yang ada lafaznya yakun lahu. Ini tulisannya ya. Yakun lahu. Tapi karena lafaz ini mempunyai hukum bacaan idgham bila gunah. Kembali lagi ke pengertian. Memasukkan pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa dengung. Berarti memasukkannya maksudnya adalah nih. Di sini ada nun mati
bertemu dengan lam. Nah, nun mati bertemu dengan lam, yang mana tulisannya adalah yakun lahu, tapi dimasukkan ke huruf sesudahnya. Jadi nun ini tidak dibaca atau tidak diucapkan bunyi bunyi pantulan nun. Jadi langsung dibaca pantulannya ke lam. Nah, jadi dibacanya yakullahu. Yang padahal di sini ada nun mati, yang seperti kita tahu nun mati berarti harusnya yakun. Kalau tulisannya gini aja. Nah, yakun kalau tulisannya ini aja yakun, tapi karena ada lam jadi yakullahu. Nah, hilang kan, huruf nunnya hilang karena nun sukun bertemu dengan huruf lam, jadi hilang nunnya. Kemudian contoh selanjutnya, apabila sudah paham yang pertama ini, insya Allah selanjutnya sudah mudah untuk memahami karena sama saja caranya, karena cuma 2 huruf tadi di gambila gunah ini. Kemudian ada di Al-Maun ayat 4. Nah, di Al-Maun ayat 4 bacaannya adalah fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Kenapa fawailul? Di sini kan ada dhammah tain nih. Kenapa enggak fawailun lil musallin? Kenapa enggak fawailun? Jadi malah fawailul. Nah, kembali ke pengertian tadi. Jika nun mati atau tanwin itu adalah ini tadi an, in, un. Nah, sedangkan di sini ada di huruf lamnya ada harakat dhammah tain atau tanwin ya, ketemu dengan huruf. Nah, jadi dibacanya fawailul lil musallin. Nah, karena tanwin atau dhammah tain bertemu dengan huruf lam. Nah, begitu juga selanjutnya pada ayat 6 surah Az-Zalzalah. Seharusnya sini ada huruf alif ya. Jadi tulisannya adalah ashtatal liyurau a'malahum, ashtatal liyurau a'malahum. Nah, kenapa di sini enggak ashtatan? Misalnya sini kan ashtatan, tapi dibacanya ashtatal karena sama seperti di atas, karena tanwin bertemu dengan huruf lam ini. Nah, kemudian sama Al-Alaq ayat 7, tulisannya kan an ra'ahustagna, an ra'ahustagna. Nah, kenapa nggak dibaca an ra'a, malah dibaca ar? Di sini dibaca ar. Nah, dibaca, kita fokus di sini ya, arra. Seharusnya kan dibaca anra, tapi karena masuk hukum idgham bila gunah jadi arra. Nah, ini nunnya hilang, jadi langsung ke ro. Dan ini cukup mudah karena ada tanda tasydid di sini ya. Nah, jadi sudah ada tandanya bahwa huruf itu masuk ke huruf setelahnya. Ar-ra'ahustagna. Nah, kemudian lanjut Ad-Duha ayat 4. Dibaca tulisannya dulu ya. Tulisannya kan khairun laka, khairun laka. Nah, tapi karena idgham bila gunah tanwin, di situ ada dhammah tain bertemu dengan huruf lam, jadi dibaca khairul laka. Nah, jadi bukan run tapi rul, khairul laka.